Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran akuntansi, ya. Terutama kita di sini ya, istimewa kelas 12 IPS 2. Apa kabar semuanya kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar pagi ini? Pagi. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pertemuan kita selama 2 jam pelajaran, kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini semua anak ibu nihil ya. Mudah-mudahan kehadirannya tetap dapat dipertahankan. Materi kita hari ini adalah aturan debit kredit dan saldo normal. Ibu akan tampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Silakan anak kami cari tempat duduknya yang nyaman supaya rileks untuk mengamati video pembelajaran. Kita akan mulai. Persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Kemudian muncullah akun pendapatan yang bersifat menambah modal dan beban yang bersifat mengurangi modal. Sehingga persamaan dasar akuntansi berubah menjadi harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan min beban. Dari persamaan tersebut, kita bisa mengubah lagi persamaannya menjadi harta plus beban sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Jadi akun beban dipindahkan ke kiri sehingga jika sebelumnya tanda hitung beban adalah negatif, maka karena pindah ruas jadi beban bertanda positif. Ingat kembali bahwa sisi kiri disebut dengan debit dan sisi kanan disebut kredit. Tadi telah bersama-sama kita mengamati materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, sebagai langkah awal, kita kembali mengingat materi minggu yang lalu yang masih ada kaitannya dengan pertemuan pada pagi hari ini. Pada pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang bukti-bukti transaksi perusahaan jasa. Nah, di antara kalian, adakah yang masih mengingat materi bukti transaksi internal? Satu contoh bukti transaksi internal, apa saja? Oke, silakan Aina. Yang pertama, bukti internal. Bukti internal terbagi menjadi 3. Yang pertama, memo, dan yang kedua, bukti kas masuk, dan yang ketiga, bukti kas keluar. Ya, jawabannya tepat. Kita beri aplaus untuk Aina. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari materi pada pagi hari ini, yaitu kita perhatikan di layar ya. Nah, harapan ibu melalui pembelajaran kita hari ini nantinya para anak-anak ibu semua mampu mencapai tujuan pembelajaran ya, di mana melalui diskusi nanti kita akan melalui langkah-langkah pembelajaran diawali dengan kegiatan tadi kita awali tanya jawab, kemudian diskusi, nanti ada penugasannya dalam bentuk ringkasan, dilanjutkan presentasi kamu untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Dan tujuan yang pertama yang harus kamu capai adalah nantinya kamu mampu menjelaskan persamaan dasar akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, selanjutnya poin 3.3.2 menjelaskan aturan debit, kredit, dan saldo normal. Nah, sekarang ibu akan berikan sedikit trik bagaimana supaya kamu mudah untuk menguasai logika debit dan kredit. Silakan diangkat tangannya seperti ini, ya. Nah, kita akan urutkan akun. Yang pertama adalah Ibu Jari di sini selaku harta, ya, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kita singkat dengan H, ayo, U, M, P, dan B. Sudah? Sekarang tarik 3 jari yang ada di tengah. Hanya tersisa 2 jari saja, yaitu ibu jari dan jari kelingking. Berarti hanya ada akun harta dan akun beban. Nah, ingat rumusnya. Jika harta dan beban bertambah, jika akun harta dan beban bertambah, posisinya berada debit.
Ya, oke, bisa dipahami. Nah, sedangkan yang kita lipat akun apa tadi? Utang, modal, dan pendapatan. Jika bertambah posisinya di kredit. Oke, kesimpulannya untuk yang atas harta dan beban, dia saldonya jika bertambah berada di debit, sedangkan yang dilipat adalah jika bertambah saldonya kredit. Bisa? Oke, sebaliknya nanti kalau kita tarik yang kedua, berarti ada akun utang, modal, dan pendapatan bertambah, maka posisinya akan kebalikan dari yang tadi. Tadi bertambah posisi di kredit, ya kan? Nah, sekarang berpindah menjadi posisinya di debit. Oke, bisa? Nah, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Oke, kita akan lanjutkan. Siapkan ballpoint dan buku tulis kamu masing-masing. Baiklah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kita bagi saja kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang ganti pasangannya, ya, supaya ada pencerahan. Ya, namanya anak IPS harus berjiwa sosial. Berganti, nanti kembali lagi. Oke. Kelompok 1 silakan ajukan tangannya. Ya, kelompok 1 membahas aturan debit dan kredit. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 akan membahas tentang saldo normal, ya. Baiklah, Ibu akan membagikan lembar kerja pada kelompok masing-masing. Dan buku pelajaran sebagai referensi lain selain dari tayangan video pembelajaran yang sudah kamu amati bersama untuk mempermudah kamu mengisi lembar kerja pada hari ini. Ibu akan bertanya kepada kamu, apakah masih ada di antara kamu yang belum memahami materi pada pagi hari ini, baik melalui tayangan video yang sama-sama kita amati maupun dari buku, sumber buku yang relevan kita gunakan pada hari ini. Dipersilakan jika ingin ada yang bertanya. Oke, silakan Aina. Dari tayangan video yang sudah ditampilkan ini tadi, dijelaskan bahwa jika akun beban dapat mengurangi modal, lantas
Jika harta berkurang, posisinya berada di kredit. Nah, jadi sebenarnya kita hanya mengikuti aturan logika tersebut. Bagaimana dengan kelompok 2, sudah dapat dipahami penjelasan dari kelompok 1? Oke, alhamdulillah ya. Jadi tepat sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan berdiri kembali. Baiklah, kita selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Setelah tadi kelompok 1 dan kelompok 2 tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kita akan mengambil sebuah kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan pada hari ini yaitu kita dapat menggolongkan 5 jenis akun. Ya, akun yang pertama adalah akun apa? Harta. Ya, selanjutnya akun utang, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Ya. Dari kelima akun ini, kamu sudah mampu untuk meletakkan atau mengelompokkan di mana akun itu bertambah dan di mana akun itu berkurang, sehingga nanti akan muncullah aturan debit dan kredit dengan menggunakan aturan logika debit kredit. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana menentukan saldo normal. Masih ingat bagaimana tadi cara menentukan saldo normalnya? Mungkin dari antara kamu yang bisa menjelaskannya? Ayo. Cara menentukan saldo normal adalah silakan Juna. Cara menentukan saldo normal itu ketika letak akun yang sama seperti pada saat akun tersebut bertambah. Iya. Jadi yang kita lihat adalah di mana akun itu bertambah nanti akan sama dengan menentukan saldo normalnya. Bisa dipahami itu semua? Sebagai alhamdulillah ya. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan post-test. Kita akan melakukan post-test ya. Dari kesimpulan kita tadi kita dapat mengetahui aturan debit, kredit, dan saldo normal. Nah, silakan untuk kartu soalnya Ibu akan bagikan satu persatu. Tulis nama, identitas kamu, kelas, kemudian option soal latihan post-test pada hari ini, poin 1 sampai dengan poin 5. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Jadi kita akan melakukan kegiatan refleksi ya. Aku akan coba kembali menanyakan apakah kamu sudah dapat memahami materi yang sudah kita pelajari bersama. Kita mulai dari Rama. Untuk hari ini materi apa yang sudah kita pelajari? Yang kita pelajari untuk hari ini adalah tentang aturan debit kredit dan saldo normal. Oke, benar? Ya, oke, kita beri atas dulu. Yang kedua selanjutnya siapa? Eka, ya. Untuk Eka, adakah manfaat setelah kita belajar materi pada hari ini? Eka, silakan Eka. Setelah pembelajaran hari ini, saya jadi lebih mudah mengelompokkan debit kredit. Oke, sudah lebih mudah untuk mengelompokkan debit kredit. Oke, kita beri aplaus juga. Selanjutnya untuk Aina, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Apa yang kamu rasakan? Pembelajaran kali ini menurut saya sangat menarik Bu, karena Ibu telah menayangkan video